Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik channel Vilas Chess. Teman-teman, di sini gua akan sharing-sharing ataupun kita bisa bahas atau latihan bareng tentang catur yang mana ada beberapa teknik permainan catur yang bukan hanya seperti mati 7 langkah ataupun 6 langkah. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa taktik-taktik yang dilakukan saat permainan catur, yaitu di sini gue akan jelasin tentang teknik pengorbanan. Apa sih teknik pengorbanan itu? Jadi di sini teman-teman bisa lihat layar di YouTube Vilas Chess. Di sini teknik pengorbanan itu yang mana kita mengorbankan perwira ataupun buah yang kita korbankan dan kita mendapat keuntungan besar untuk memenangkan pertandingan atau mendapatkan posisi yang unggul. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa, ada hitam di sini melakukan langkah yang mana sudah membatasi raja putih. Di sini sudah ada benteng di A3, kemudian ada benteng di G5, lalu, rajanya putih di sini di H4 sudah tidak, cuman hanya memiliki satu langkah yaitu ke petak H3. Nah, di sini ada teknik yang namanya pengorbanan, yang bisa dilakukan hitam untuk memenangkan pertandingan di mana Raja Putih ini sudah tidak bisa lagi, melakukan pelarian atau kabur istilahnya lah, untuk melakukan, mmm, langkah yang mana bisa terhindar dari ancaman hitam. Nah, di sini kebetulan Putih ini melangkahkan A6. Kenapa dilakukan langkah A6? Di sini, blunder yang sangat fatal, karena kita nanti bisa lihat bahwa kenapa sih, langkah A6 ini fatal. Dia hanya memikirkan penyerangan terhadap, eee, ide dia sendiri, karena di sini bahwa Raja Putih ini lagi terdesak. Kenapa terdesak? Karena sudah, dibatasi oleh benteng seperti benteng A3, kemudian bentengnya di G1 dan juga hanya satu langkah bisa, untuk melakukan, gerakan gitu. Jadi, eee, dan Putin ini hanya memikirkan pion di A6 ini untuk menjadikan sebuah perwira yang lainnya gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat teknik pengorbanan di sini yaitu, kalau teman-teman bisa langsung jawab atau, tahu untuk langkahnya, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Dan di sini gua akan kasih lihat langkah yang memang Putih sudah tidak lagi ada gerakan ataupun keunggulan dimiliki mutlak oleh oleh hitam. Nah, di sini langkah yang dilakukan hitam yaitu benteng H5. Kenapa benteng H5? Karena, eee, kita dalam bermain catur itu harus melakukan target ancaman kepada buah yang paling mahal terlebih dahulu. Apa sih buah yang paling mahal? Yaitu buah yang paling mahal itu adalah raja, kemudian ada menteri ataupun benteng. Nah, di sini terlihat bahwa posisi Raja Putih ini lagi terdesak di, baris H4 dan tidak disia-siakan untuk melakukan kesempatan agar Raja Putih sudah tidak bisa ataupun sudah tidak bisa bergerak ke langkah selain, eee, petak di H3. Karena tadi kita sudah tahu hanya langkah petak H3 saja Raja Putih bisa melangkah, jadi kita korbankan benteng H5 di sini dan harus, langkah wajib ataupun langkah paksaan, eee, kuda pukul ke H5. Karena di sini terlihat bahwa benteng sudah membatasi di jalur baris ketiga, jadi kemudian teman-teman jangan langsung pukul saja G kali H5 atau memakan kuda. Teman bisa lihat bahwa melihat petak raja yang sudah tidak bisa gerak ke H3 kemudian ke G4, teman-teman bisa langsung langkah G5 dan di sini dilakukan checkmate. Nah, di sini teman-teman bisa melakukannya bahwa melihat buah-buah catur yang kira-kira target ancamannya yang, lebih besar terlebih dahulu gitu seperti raja, karena
kita dalam permainan catur itu, tujuannya itu untuk membunuh raja supaya kita mendapatkan, keunggulan atau misal, kita menang gitu dalam permainan catur. Nah, di sini gua akan lanjut teknik pengorbanan selanjutnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, akses jalan putih. Di sini putih melangkah akses jalan putih untuk mengancam target ancaman yang paling mahal, yaitu ada benteng ke jalur F, kemudian ada menteri, kemudian ada kuda. Jadi, mereka teamwork menjadi, bahu-membahu gitu dalam penyerangan kepada target ancaman yang paling mahal. Dan di sini teman-teman, melihat keamanan Raja Putih ini, sudah terlihat bahwa Raja Putih ini tidak bisa disekak sementara tidak bisa disekak sama perwira-perwira hitam karena bisa dibilang Raja Putih ini aman. Kemudian kita lihat Raja Hitam ini sepertinya lagi ada ancaman yang sangat riskan untuk susah mmm, atasi gitu ataupun dihindari gitu. Kenapa? Karena di sini ada, saling bahu-membahu buah yang mana ngancem target ancaman. Apa sih langkahnya? Dan seperti judul, kita di awal yaitu teknik pengorbanan, di sini teman-teman mengorbankan benteng F8. Kenapa benteng F8? Ini langkah paksaan, karena langkah paksaan nggak mungkin untuk raja pukul F8 karena ada menteri, diharuskan benteng kali F8. Kemudian, mmm, setelah setelah benteng F8 terjadi, kesalahan yang fatal bagi putih, karena putih melakukan, langkah yang bisa ditangkis oleh hitam. Kenapa? Karena ketika kita tujuannya kuda E7, raja bisa lari ke F7, ataupun raja bisa lari ke H8. Teman-teman ada yang tahu, kesalahan apa yang harusnya, putih lakukan agar putih menang? Teman-teman bisa komen di channel Villasis di bawah, bisa dikasih masukan ataupun saran atau kritik. Dan di sini gue coba, mengembalikan posisi seperti semula, apa sih perbedaannya? Seperti kita lihat tadi ketika benteng ke F8 kemudian dipukul, udah ke E7 raja masih bisa lari ke H8 kemudian raja ke F7. Dan kalau kita lihat bahwa, eee, pertukaran untuk perwira yang paling mahal seperti, menteri menteri F8 cek, kemudian paksaan benteng kali F8, lalu ada ancaman di jalur F, kemudian kuda ke E7 cek, ancam raja, otomatis raja tidak bisa lari ke F7 karena lagi ada pembatasan di jalur F. Kemudian raja ke H8, benteng ke F8, kemudian checkmate. Nah, di sini adanya perbedaan, langkah yang mana kita tidak boleh terburu-buru dalam melangkah. Kenapa? Karena dalam melangkah seperti ini ada perbedaan, bentuk bangunan yang mana harusnya kita menang, jadinya berbalik arah dan kita harus, eee, kehilangan benteng yang sudah dikorbankan. Maka dari itu teman-teman harus fokus untuk, perhitungan dalam kalkulasi dalam pengorbanan. Jadi, dalam permainan catur itu bukan hanya menghitung satu langkah atau 2 langkah, tetapi harus ada, langkah-langkah berikutnya yang mana untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu. Jadi harus dikalkulasi benar-benar agar, langkah yang kita lakukan itu tidak salah gitu. Seperti langkah yang paksaan ini seharusnya menteri F8, kemudian benteng kali F8, kuda E7, raja H8, benteng kali F8. Itu dia taktik pengorbanan yang gue, mmm, bahas kali ini. Teman-teman bisa ada masukan ataupun saran yang lain tentang taktik-taktik yang lain, teman-teman bisa klik ataupun komen atau bisa langsung, eee, ke IG gue ataupun misalkan bisa kontak-kontak yang bisa dilihat di
bio YouTube Pilas Chess. Itu aja teman-teman, terima kasih udah terus ngikutin channel Pilas Chess. Kalau ada salah-salah kata ataupun ada, eee, saar apa, itu aja terima kasih. Oke.